Menurut teori kecerdasan yang majemuk, ada 9 jenis kecerdasan yang berbeda-beda. Yang pertama, kecerdasan linguistik, di mana jenis kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Mereka memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan mampu mengekspresikan setiap ide dengan jelas. Orang-orang ini bagus dalam berkomunikasi, memahami, dan menggunakan bahasa dengan tepat. Mereka sangat bagus dalam menguasai bahasa, baik bahasa ibu maupun bahasa asing. Memiliki kosakata yang kaya, pemahaman tata bahasa yang baik, dan mampu menggunakan bahasa dengan tepat sesuai konteks. Dalam menulis pun cenderung menggunakan tata bahasa yang benar, gaya penulisan yang menarik, dan mampu mengungkapkan ide-ide secara tertulis dengan efektif. Saat membaca pun, mereka bisa memahami teks dengan baik, mengenali makna kata, menafsirkan dengan benar, serta menangkap informasi yang relevan. Orang dengan kecerdasan linguistik yang tinggi cenderung peka terhadap nuansa bahasa, seperti makna konotatif, penggunaan idiom, dan gaya bahasa yang digunakan. Mereka mampu memahami perbedaan dalam penggunaan bahasa dalam konteks yang berbeda. Pada intinya, mereka merupakan jenis orang yang mampu mengartikulasikan dengan baik pemikirannya melalui bahasa. Kecerdasan linguistik tidak secara langsung terkait dengan kepribadian introvert ataupun ekstrovert, namun, seseorang dengan kepribadian introvert lebih mungkin suka menggunakan kecerdasan linguistiknya dalam bentuk menulis atau membaca, sementara seseorang dengan kepribadian ekstrovert akan lebih mungkin menggunakan kecerdasan linguistiknya dalam bentuk berbicara atau berdiskusi dengan orang lain. Yang kedua, kecerdasan logika, matematika. Jenis kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam berpikir logis, analitis, dan menggunakan pola pikir matematis. Seseorang yang memiliki jenis kecerdasan ini cenderung memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah dengan berpikir lebih kritis. Mereka mampu melihat hubungan sebab akibat, mengidentifikasi setiap pola, melakukan penalaran yang sistematis, mengkalkulasi berbagai kemungkinan, mengevaluasi informasi secara objektif, membuat argumentasi yang kuat, dan mengambil keputusan berdasarkan pada pemikiran yang rasional. Pada introvert dan ekstrovert, jenis kecerdasan ini dapat mempengaruhi pengembangannya dengan cara yang berbeda. Pada mereka yang berkepribadian introvert, mereka cenderung lebih terinternalisasi dan reflektif dalam memecahkan sebuah masalah. Mereka akan lebih suka menghabiskan waktu sendiri untuk berpikir. Kepribadian introvert dapat mempengaruhi pengembangan kecerdasan logika matematikanya dengan memberi kesempatan untuk fokus dan mendalami pemikiran logis dan analitis. Dengan kepribadian introvertnya, hal itu akan membuat mereka lebih teliti dalam memahami konsep matematika dan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip logika. Sedangkan untuk mereka yang ekstrovert, mereka cenderung akan lebih terbuka dan aktif dalam berinteraksi dengan dunia luar. Mereka akan lebih suka berdiskusi dan berkolaborasi dengan orang lain dalam memecahkan sebuah masalah. Kepribadian ekstrovert dapat mempengaruhi pengembangan kecerdasan logika matematikanya dengan memberikan mereka kesempatan untuk berbagi ide dan melibatkan orang lain dalam pemecahan masalah, belajar dari interaksi sosial, berbagi pemikiran dengan orang lain, dan lebih adaptif dalam menggunakan pemikiran logis matematisnya dalam situasi nyata. Yang ketiga, kecerdasan visual, spasial. Kecerdasan dengan kemampuan dalam memahami dan menggunakan ruang serta bentuk-bentuk visual, di mana orang dengan kecerdasan jenis ini cenderung memiliki kemampuan dalam menggambar, memvisualisasikan ide-ide, dan mengenali pola-pola secara visual. Mereka mampu membayangkan objek atau situasi secara visual dan menggambarkannya dengan jelas. Karena mereka peka terhadap perbedaan bentuk, ukuran, dan posisi objek dalam ruang, orang-orang dengan kecerdasan visual spasial yang tinggi memiliki kemampuan dalam mengenali arah, mengingat rute, memahami peta atau diagram, serta memiliki kemampuan spasial yang baik. Orang dengan kecerdasan ini cenderung memiliki imajinasi visual yang kuat, kemampuan mengenali pola, dan keterampilan dalam mengolah informasi dari aspek visual. Untuk mengamati dan memperhatikan detail visual spasial dengan lebih mendalam, introvert akan menghabiskan waktu sendiri dalam aktivitas seperti berseni, memecahkan teka-teki, atau bermain puzzle. Mereka akan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam mengenai bentuk, warna, ruang, serta hubungan secara visual guna untuk lebih terhubung dengan diri mereka sendiri. Si introvert akan lebih banyak meluangkan waktu untuk merenung dan mengamati lingkungan sekitar, sedangkan si ekstrovert, mereka lebih suka berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan mengalami dunia secara sosial.
Kepribadian ekstrovert dapat mempengaruhi pengembangan kecerdasan ini dengan memberikan mereka kesempatan untuk berinteraksi dengan lingkungan dan orang-orang di sekitar. Hal ini akan mempengaruhi pengembangan kecerdasan mereka. Berpartisipasi dalam aktivitas yang melibatkan visualisasi dan pergerakan spasial seperti olahraga, tari, atau seni pertunjukan akan membuat mereka lebih adaptif dalam menggunakan kecerdasannya pada situasi sosial dan lebih praktis. Yang keempat, kecerdasan kinestetik. Orang yang cenderung memiliki jenis kecerdasan ini umumnya akan memiliki koordinasi tubuh yang baik, mereka mampu mengendalikan gerakan tubuh dan terampil dalam melakukan aktivitas fisik. Kecerdasan kinestetik juga melibatkan kemampuan dalam berbagai aktivitas atletik atau olahraga. Orang dengan kecerdasan ini cenderung memiliki kepekaan terhadap gerakan, kemampuan dalam menguasai teknik, dan kecepatan reaksi yang baik. Dalam seni pertunjukan, mereka mampu mengendalikan gerakan tubuh dengan baik, mengungkapkan emosi melalui gerakan, dan memiliki kepekaan terhadap ritme dan aliran gerakan. Kepribadian introvert dan ekstrovert dapat memengaruhi pengembangan kecerdasan kinestetik dengan cara yang berbeda, dan mungkin, kalian juga sudah bisa membayangkannya. Si introvert yang memilih aktivitas sesuai dengan minat dan preferensi pribadinya akan memilih aktivitas mandiri yang tetap dapat mengeksplorasi gerakan dan ekspresi tubuh secara individu, dan mengamati serta merasakan sensasi fisik yang muncul. Latihan secara teratur dan konsisten dapat meningkatkan keseimbangan, koordinasi dan fleksibilitas diri, menggabungkan kecerdasan kinestetik dengan minat atau hobi lain, guna membuat diri lebih nyaman dan makin terinspirasi lagi. Sedangkan si ekstrovert, interaksi dan kolaborasi yang melibatkan orang lain dapat mengembangkan kecerdasan kinestetik sambil memperluas jaringan sosial mereka, tampil di depan publik, mengintegrasikan aktivitas fisik dalam rutinitas sehari-hari, serta menggabungkan minat lain dapat memberikan dimensi yang lebih dalam pengembangan kecerdasan kinestetiknya. Menggabungkan minat lain dapat memberikan dimensi yang lebih dalam pengembangan kecerdasan kinestetik. Latihan yang konsisten juga membantu memperkuat hubungan antara otak dan otot, sehingga bisa meningkatkan kemampuan kinestetik. Yang kelima, jenis kecerdasan musikal. Pada orang-orang yang memiliki kecerdasan musikal yang tinggi akan membuat mereka mampu membedakan nada-nada, ritme, harmoni, dan dinamika musik dengan lebih detail. Mereka ini orang-orang yang memiliki pemahaman yang baik tentang konsep-konsep musik, seperti skala, akor, interval, dan struktur musik. Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang teori musik dan mahir dalam bermain alat musik, kemampuan mengontrol nada, intonasi, dan vokal yang baik membuat mereka mampu mengkomposisikan musik dan mengungkapkan emosi melalui permainan musik. Kecerdasan musikal tidak secara langsung terkait dengan kepribadian introvert ataupun ekstrovert. Perbedaan dalam pengembangan kecerdasan musikal antara individu introvert dan ekstrovert mungkin terletak pada preferensi dan cara mereka mengekspresikannya. Individu yang berkepribadian introvert lebih mungkin cenderung merenungkan secara mendalam dan memperhatikan detail dalam musik. Mereka akan fokus pada elemen musik seperti harmoni, melodi, dan struktur musik secara keseluruhan. Sedangkan ekstrovert mungkin lebih terbuka terhadap pengalaman musik secara sosial, dan lebih cenderung menikmati energi dan interaksi dalam pertunjukan musik. Introvert mengekspresikan kecerdasannya melalui cara yang lebih pribadi dan introspektif, sedangkan si ekstrovert lebih suka berpartisipasi dalam pertunjukan musik, berkolaborasi dengan musisi lain, atau menikmati interaksi sosial saat tampil di depan publik. Para introvert cenderung lebih suka belajar musik secara mandiri dan dalam lingkungan yang tenang. Mereka akan cenderung memilih untuk mempelajari instrumen atau memahami teori musik dengan mendalam melalui studi mandiri. Sedangkan si ekstrovert lebih suka belajar musik melalui interaksi sosial dan pengalaman langsung. Mereka lebih terbuka untuk mengikuti kelas, bergabung dengan kelompok musik, atau mendapatkan bimbingan langsung dari instruktur. Individu introvert lebih nyaman berada di belakang panggung atau berpartisipasi dalam pertunjukan musik dalam kelompok kecil. Mereka lebih suka fokus pada detail kualitas musik secara keseluruhan. Di sisi lain, individu ekstrovert biasanya akan lebih suka tampil di depan publik dan menikmati peran yang lebih eksplisit dalam pertunjukan musik. Mereka lebih terbuka terhadap interaksi dengan penonton dan menikmati energi dari interaksi sosial yang muncul selama pertunjukan. Namun, seseorang dengan kepribadian introvert atau ekstrovert dapat sama-sama memiliki kecerdasan musikal yang tinggi dan mengekspresikannya melalui berbagai cara, seperti bermain instrumen, bernyanyi, atau bahkan hanya sekedar mengapresiasi musik. Yang keenam, kecerdasan interpersonal, di mana
Jenis kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Orang dengan kecerdasan interpersonal yang tinggi cenderung memiliki kemampuan dalam memahami perasaan orang lain, bekerja sama dengan sangat baik dalam sebuah tim, dan membangun hubungan sosial yang bagus dimanapun dirinya berada. Orang-orang yang memiliki jenis kecerdasan ini akan mampu memahami dan merasakan perasaan orang lain, mampu menempatkan diri dalam posisi orang lain, mampu jadi pendengar yang baik, serta memiliki pemahaman tentang norma-norma sosial, aturan-aturan komunikasi, dan dinamika hubungan antar manusia. Mereka mampu membaca situasi sosial dan beradaptasi terhadap perubahan di dalamnya. Inilah mengapa mereka bisa bekerja sama dengan baik dalam sebuah tim, membangun hubungan yang harmonis, menghargai kontribusi dari setiap anggota tim, mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan jelas, serta mampu berkomunikasi secara efektif. Orang dengan kecerdasan interpersonal yang tinggi juga memiliki keterampilan dalam memecahkan sebuah konflik, mencari solusi yang saling menguntungkan dengan tetap mempertahankan hubungan yang sehat dengan orang lain, sehingga jenis kecerdasan ini akan sangat dibutuhkan dalam bidang-bidang yang melibatkan interaksi dengan orang lain. Karena kecerdasan interpersonal berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam memahami dan berinteraksi dengan orang lain, seseorang dengan kepribadian ekstrovert akan lebih diuntungkan karena mereka secara natural terbiasa berinteraksi dengan orang lain dan mudah membentuk hubungan sosial, sementara mereka yang introvert akan lebih terinternalisasi dengan lebih fokus pada pemahaman diri dan hubungan yang dalam dengan orang-orang terdekatnya. Individu introvert akan memilih interaksi sosial yang agak terbatas dan dalam, mereka lebih suka berinteraksi dengan kelompok kecil atau antar individu satu persatu. Informasi yang ia bagikan pada orang lain biasanya sudah melewati tahapan perenungan yang dalam dengan dirinya sendiri. Dalam penyampaian pun ia akan berusaha lebih cermat dan berhati-hati dalam memilih kata yang digunakan. Itulah mengapa mereka lebih suka berkomunikasi lewat media tulis daripada via suara. Dalam sebuah kelompok, mereka biasanya akan memilih peran yang lebih observatif dan reflektif. Di sisi lain, karena terbuka dalam berkomunikasi dengan orang lain di samping mereka juga memang menikmati situasi sosial yang ramai, individu yang berkepribadian ekstrovert akan lebih ekspresif dan spontan dalam berkomunikasi. Mereka cenderung berbicara dengan cepat dan terbuka dalam mengekspresikan pikiran dan perasaannya, lebih suka komunikasi langsung dan tatap muka. Ekstrovert cenderung lebih terbuka dan aktif dalam mencari interaksi sosial. Hal ini membuat mereka memiliki banyak teman karena keterlibatan sosialnya yang luas. Mereka menikmati kehadiran dan perhatian dari orang lain, dan jadi salah satu orang yang ekspresif dalam sebuah kelompok. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memahami dirinya sendiri, termasuk emosi, nilai-nilai, dan tujuan hidup yang dimiliki. Orang dengan kecerdasan intrapersonal yang tinggi cenderung memiliki pemahaman yang baik terhadap diri mereka sendiri, hingga mereka mampu mengatur emosinya dengan baik. Orang cerdas jenis ini memiliki kesadaran diri yang baik, mereka mampu mengenali dan memahami perasaan, keinginan, kekuatan, dan kelemahan diri mereka sendiri. Mereka mampu mengenali emosinya sendiri, mengelolanya, serta memahami pengaruh emosi terhadap pikiran dan perilaku mereka sendiri. Kecerdasan intrapersonal juga melibatkan keterampilan dalam mengatur diri sendiri. Orang dengan kecerdasan ini memiliki kemampuan dalam mengatur waktu, mengatur prioritas, dan mengelola diri dengan baik. Pemahaman mereka tentang nilai-nilai dan tujuan hidup juga sangat baik. Mereka bisa mengidentifikasi nilai-nilai yang penting bagi dirinya dan mengarahkan tindakannya sesuai dengan tujuan hidup yang telah ditetapkan. Kebiasaan refleksi diri dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya membantu mereka guna melakukan perbaikan diri. Jenis kecerdasan ini sangat penting dalam pengembangan pribadi, manajemen emosi, pengambilan keputusan, dan pencapaian kepuasan diri. Karena kecerdasan intrapersonal berhubungan dengan pemahaman diri dan kemampuan pengelolaan emosi serta motivasi diri, untuk itu, baik introvert maupun ekstrovert, sama-sama dapat memiliki kecerdasan intrapersonal yang kuat. Memproses pikiran, emosi dan perasaan dalam perenungan merupakan kebiasaan alami yang dimiliki oleh mereka yang berkepribadian introvert. Mereka sering menghabiskan waktu dalam perenungan sendirian, memahami diri mereka sendiri, dan menggali pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan, kelemahan, minat, dan nilai-nilai yang akan diyakininya. Melakukan introspeksi dan refleksi diri secara teratur sudah jadi bagian dari tipe kepribadian ini. Individu berkepribadian introvert memiliki koneksi yang kuat dengan nilai-nilai dan tujuan pribadinya.
mereka cenderung lebih sadar tentang apa yang benar-benar penting bagi mereka, dan berusaha hidup sesuai dengan nilai-nilai tersebut, fokus pada pencapaian pribadi dan pertumbuhan diri yang sesuai dengan tujuan hidup yang dimiliki. Kemampuan mengatasi perasaan yang kuat secara internal didapatnya dari kesadaran dalam mengidentifikasi emosi dengan berusaha memahami akar penyebab dari emosi itu sendiri. Itulah mengapa individu introvert cenderung mampu memecahkan masalah secara mandiri. Mereka terbiasa menganalisis dengan mengandalkan pemikiran yang kritis demi mencari solusi dan alternatif secara independen. Di sisi lain, si ekstrovert memahami bagaimana diri mereka terlihat oleh orang lain, bagaimana tindakan dan kata-katanya mampu mempengaruhi orang lain. Mereka memiliki kesadaran akan pemahaman diri yang tinggi dalam konteks sosial. Hal ini membuat ekstrovert memiliki keterampilan komunikasi yang kuat, sehingga mereka terampil dalam menyampaikan gagasan dan emosi mereka secara verbal, memiliki kemampuan yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial, mudah berinteraksi dengan orang-orang baru, merasa nyaman dalam situasi sosial yang ramai, dan dapat dengan cepat beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan sosial yang berbeda. Yang kedelapan, kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial merujuk pada kemampuan seseorang dalam merenungkan dan memahami sebuah makna, tujuan sesuatu, dan pertanyaan-pertanyaan filosofis yang berkaitan dengan eksistensi. Orang dengan kecerdasan eksistensial yang tinggi cenderung memiliki refleksi yang dalam tentang makna hidup, nilai-nilai penting, dan kesadaran akan keberadaan. Memiliki minat dan pemahaman yang dalam pada pertanyaan-pertanyaan filosofis yang berkaitan dengan eksistensi manusia, seperti makna hidup, tujuan hidup, kebebasan dan juga pilihan merupakan salah satu ciri dari orang yang memiliki kecerdasan eksistensial yang tinggi, merefleksi secara dalam tujuan hidup, nilai-nilai yang dipegangnya, dan bagaimana ia ingin hidup. Dalam konteks yang lebih luas, kecerdasan eksistensial juga melibatkan kesadaran yang kuat akan arti dari kematian dan keberadaan itu sendiri, memiliki kesadaran sosial yang kuat, mempertanyakan peran mereka dalam masyarakat, serta memiliki kepedulian terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kemanusiaan dan keberlanjutan. Orang dengan kecerdasan ini cenderung memiliki pemahaman bahwa hidup memiliki batas waktu. Untuk itu mereka merasa bahwa penting untuk menjalani hidup dengan sepenuh arti. Pengembangan jenis kecerdasan ini tidak secara langsung terkait dengan kepribadian introvert maupun ekstrovert. Keduanya dapat mempengaruhi setiap individu dalam menjelajahi maupun mengembangkan kecerdasan eksistensial yang dimiliki. Dan karena introvert lebih terinternalisasi serta reflektif, mempertimbangkan pertanyaan eksistensial tentang makna hidup, tujuan, dan eksistensi diri merupakan aktivitas mandiri yang sering mereka lalui. Bagi introvert, mereka dapat mengembangkan kecerdasan eksistensialnya dengan memberi diri kesempatan untuk merenung dan menjelajahi pertanyaan-pertanyaan mengenai eksistensi secara lebih dalam lagi. Dengan ini mereka bisa lebih peka lagi terhadap pengalaman pribadi dan dapat mengembangkan pemahaman mengenai diri sendiri dan tempatnya di dalam dunia ini. Sedangkan mereka yang berkepribadian ekstrovert, karena mereka individu yang lebih terbuka dan aktif dalam berinteraksi dengan dunia luar, kepribadian ekstrovert dapat mempengaruhi pengembangan kecerdasan eksistensinya dengan memberikan diri kesempatan untuk berinteraksi dengan lebih banyak orang yang bernilai dan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan mengenai eksistensi. Dengan berbagi pemikiran dan ide-ide yang dimiliki bersama orang lain serta belajar melalui berbagai perspektif dan pengalaman yang berbeda-beda, hal ini akan banyak membantu si ekstrovert dalam mengembangkan kecerdasan eksistensial yang dimiliki. Yang kesembilan, kecerdasan emosional. Merujuk pada seseorang yang memiliki kemampuan dalam mengenali, memahami, mengelola, serta mengungkapkan emosinya dengan baik, memiliki kesadaran diri yang kuat terhadap emosi mereka sendiri, emosi yang sedang dirasakan orang lain, serta mampu menggunakan emosi secara efektif dalam berinteraksi maupun aktivitas sehari-hari. Individu yang memiliki kecerdasan tinggi jenis ini mampu mengenali dan mengidentifikasikan emosi dengan akurat, bisa mengendalikan emosi negatif, mengatur stres, memanfaatkan emosi untuk mengembangkan strategi, serta kemampuan untuk berempati dan merespons secara empatik. Mereka cenderung mampu mengungkapkan emosi dengan jelas dan tepat, mendengarkan emosi orang lain dengan empati, membangun hubungan antarpersonal yang sehat, keterampilan dalam mengelola konflik, membangun kepercayaan, serta menjaga hubungan yang baik dengan orang lain. Kecerdasan emosional dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti membangun hubungan pribadi, pekerjaan, dan kesejahteraan mental.
Kepribadian introvert dan ekstrovert dapat mempengaruhi pengembangan kecerdasan emosionalnya dengan cara yang berbeda. Individu dengan kepribadian introvert cenderung lebih cepat menyadari jenis perasaan dan emosi yang mereka rasakan karena sebelumnya mereka memiliki waktu dan ruang yang cukup untuk mengenali jenis emosi. Kebiasaan suka menghabiskan waktu sendirinya itu membantunya menemukan metode yang tepat dalam mengatasi emosi yang muncul di berbagai jenis keadaan. Mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk merenung, memahami, dan mengelola emosi mereka dengan lebih baik. Bagi introvert, hal ini tentu dapat membantu mereka dalam pengembangan kecerdasan emosionalnya, memahami lebih dalam diri mereka sendiri, dan dapat memanfaatkan emosi untuk terhubung dengan orang lain secara lebih empatik. Sedangkan individu dengan kepribadian ekstrovert cenderung lebih terbuka dan ekspresif dalam mengungkapkan diri. Si ekstrovert mengembangkan kecerdasan emosionalnya melalui interaksi sosial yang sering dengan berbagai orang, belajar mengenali dan memahami emosi orang lain melalui pengamatan dan interaksi, dan juga belajar mengelola emosi sendiri dalam konteks sosial. Itulah jenis-jenis kecerdasan yang umumnya dimiliki oleh manusia. Perlu diingat, setiap individu bisa memiliki kombinasi kecerdasan yang berbeda, meskipun ada jenis-jenis kecerdasan yang telah diidentifikasi. Namun tiap individu bisa saja memiliki kecenderungan yang berbeda-beda dalam kecerdasan tertentu. Setiap individu memiliki keunikan dalam cara mereka memproses informasi, memecahkan masalah, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kombinasi kecerdasan seseorang, bisa dari faktor genetik, lingkungan semisal pendidikan, akses ke sumber daya pendidikan, dukungan keluarga, pengalaman hidup, pengalaman belajar, interaksi sosial, eksposur terhadap berbagai informasi, minat dan motivasi dalam bidang tertentu. Tidak lupa juga kesehatan dan pola hidup bisa menunjang fungsi otak secara lebih maksimal. Semua hal itu dapat berkontribusi pada perkembangan kecerdasan seseorang, dan faktor-faktor ini tidak berdiri sendiri melainkan saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Kecerdasan yang berbeda-beda memungkinkan individu untuk memiliki kekuatan dan potensi yang berbeda dalam berbagai bidang. Tidak ada jenis kecerdasan yang lebih baik atau lebih rendah dari yang lain. Setiap jenis kecerdasan memiliki nilai dan relevansi yang berbeda dalam kehidupan. Baiklah, terima kasih sudah menyimak saya sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.